Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah tumbuh suburnya tanaman tembakau. Kabupaten Kudus merupakan penghasil cukai hasil tembakau terbesar kedua di Indonesia. Maka dari itu, dalam penghasil cukai hasil tembakau, Kabupaten Kudus sebanding dengan mendapatkan hasil dari DPHCHT juga besar pula. DPHCHT tersebut di Kabupaten Kudus dipergunakan untuk berbagai sektor, seperti kesehatan dan maupun kesejahteraan pekerja hasil olahan tembakau. Sektor padat karya itu sangat bisa menopang pertumbuhan dan perputaran ekonomi di Kabupaten Kudus. Kelompok Industri Hasil Tembakau atau biasa disingkat KIHT merupakan salah satu program Kabupaten Kudus dengan maksud memberikan fasilitas kepada industri rokok kecil dan menengah untuk dapat mempertahankan eksistensinya sebagai akibat dikeluarkannya PMK nomor 200/PMK.04/2008 yang mensyaratkan setiap pabrik tempat produksi hasil tembakau harus memiliki luas bangunan tempat produksi sebesar 200 meter persegi, sehingga dapat berperan aktif dalam mencegah pembuatan dan peredaran rokok ilegal. Dibentuknya KIHT dapat menampung, menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran bagi masyarakat sekitar. Di Kabupaten Kudus ini, kami mengelola KIHT, Kawasan Industri Hasil Tembakau, di mana terkait dengan KIHT ini ditetapkan atau disahkan pada tanggal 22 Oktober 2020 oleh Direktur Bea Cukai Indonesia. Sebelum menjadi KIHT, ini dulunya adalah LIK, Lingkungan Industri Kecil, ini di tahun 2009. Seiring berjalannya waktu, ini berubahlah menjadi KIHT di tahun 2020. Di tahun 2009 memang ada LIK, Lingkungan Industri Kecil. Ini dulu upayanya adalah untuk menampung industri-industri rokok skala kecil. Tetapi waktu itu bentuknya memang UPTD LIK, Lingkungan Industri Kecil. Waktu itu sempat vakum, artinya tidak beroperasi. Beberapa tahun nggak beroperasi, kemudian dikembangkanlah menjadi KIHT. Ini oleh pencetusnya adalah oleh Direktur Bea Cukai Indonesia. Dan KIHT ini merupakan pilot project di Indonesia. Di KIHT ini ada 2 daerah yang punya KIHT, yaitu di Kudus dan di Sopeng. Ini merupakan percontohan seluruh Indonesia untuk pengelolaan KIHT. Luasan KIHT ini 2,1 hektar. Ini adalah tanah kas desa. Artinya kita membangun KIHT ini di tanah kas milik desa. Jadi kita belum tidak tanah milik Pemkab, tetapi kita menyewa. Tiap tahun kita sewa ke desa, ini 50 juta biaya sewanya per tahun. Luasan 2,1 hektar ini ada 14 gedung produksi. Di tahun 2023, di perubahan APBD 2023, ini ada tambahan 3 gedung. Artinya kita memecah bangunan 400 meter persegi, kita pecah menjadi 2. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena banyaknya peminat yang ingin menyewa di gedung KIHT, sehingga kita menyekat, ada 3 gedung yang kita sekat menjadi 200 meter persegi. Ini adalah sudah sesuai dengan ketentuan minimal luasan untuk industri rokok ini 200 meter persegi. Syaratnya yang jelas mempunyai pabrik rokok skala kecil, kemudian mempunyai tenaga kerja. Tenaga kerja ini minimal 10 orang tenaga kerja. Ini harus, dan domisilinya memang harus Kudus ya. Kita mengutamakan pabrik rokok yang ada di Kudus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Kalau di KIHT ini kita menyerap tenaga kerja sebesar 400 tenaga kerja.
Kendalanya memang waktu itu di anggaran ya. Artinya begini, anggaran yang ada di KIHT ini kan sumbernya dari DBHCHT, tetapi kita tidak bisa leluasa untuk menggunakan untuk item-item yang kita butuhkan. Kita dibatasi oleh regulasi. Regulasi waktu itu PMK 206, kemudian yang sudah dirubah menjadi PMK 215. Kita harus mengikuti regulasi tersebut, padahal contohnya kita juga membutuhkan asuransi kebakaran, contoh kecil seperti itu. Khawatir kami ketika nanti ada insiden kebakaran atau apapun, kita belum mengalokasikan untuk asuransi kebakaran, dan nanti ini kedepannya itu bagaimana dan ditanggung siapa ketika terjadi kebakaran seperti itu. Itu yang menjadi kendala kami. Di sisi lain, untuk keuntungan KIHT sangat menguntungkan bagi masyarakat Kudus. Satu, ini mengurangi tingkat pengangguran, jelas sekali, karena tingkat pengangguran terbuka di Kudus ini 3,25%. Harapan kami ini dengan adanya KIHT akan bisa membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Kedua, ini adalah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Kita tahu bahwa di beberapa daerah banyak sekali rokok-rokok industri yang ilegal ya. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin agar di Kudus ini pengusaha-pengusaha rokok khususnya skala kecil ini terlindungi dengan adanya KIHT, otomatis ini adalah legal. Alhamdulillah selama ini antara industri rokok skala kecil dengan menengah atau besar ini tidak terjadi benturan, artinya dari perusahaan besar dan kecil ini saling kerjasama. Kita upayakan kerjasama yang baik antara industri rokok skala kecil, menengah maupun besar. Kita punya wadah atau forum namanya PPRK. Jadi pengusaha pabrik rokok Kudus ini sudah terwadahi dalam PPRK, sehingga untuk pengusaha-pengusaha rokok baik skala kecil, menengah maupun besar ini sudah kondusif. Aman, secara siklus bisnisnya aman. Dan untuk pemasarannya juga beda-beda, artinya setiap pengusaha pabrik rokok tersebut mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri. Kalau di Kudus tidak ada petani tembakau. Kita hanya mempunyai potensi tenaga kerja, kemudian pabrik rokok yang jumlahnya 88 pabrik rokok, baik skala kecil, menengah maupun besar di Kudus. Untuk pelatihan, nanti kita arahkan pelatihan ke pelatihan pencari kerja. Jadi tidak fokus untuk petani tembakau karena kita tidak mempunyai petani tembakau. Peningkatan kualitas tenaga kerja ini kita mempersiapkan tenaga kerja untuk menambah pengetahuan atau skill dengan ikut menjadi peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD BLK. Ya, untuk KIHT ini kan dengan luasan 2,1 hektar sudah penuh bangunan. Ada 14 gedung produksi, kemudian juga ada hanggar bea cukai, ada laboratorium pengujian tar dan nikotin, kemudian ada musola, kantin. Untuk fasilitas untuk fisiknya sudah penuh ya, artinya sudah terisi semua dengan luasan seperti itu. Ini akan kita kembangkan untuk pembangunan sentra industri hasil tembakau SIHT. SIHT ini dibiayai dari DBHCHT. Kami ada alokasi di tahun 2023 yang lalu, ini ada untuk pembangunan SIHT. Di tahun 2023 yang belum lama ini, kami ada pembangunan talut, kemudian pembangunan drainase, pagar keliling SIHT, dan pengurukan. Karena di SIHT tersebut ini menggunakan tanah milik Pemkat, luasannya 3,6 hektar, dan ini rencana akan digunakan oleh kami, oleh Pemkab Kudus untuk pembangunan sentra industri hasil tembakau. Selain ada KIHT yang sudah eksis, ini juga kami akan mengembangkan sentra industri hasil tembakau, dan di tahun 2024 rencananya kami akan membangun 4 gedung produksi. Kami berharap dengan adanya SIHT dan KIHT ini akan menyumbang cukai ke negara lebih besar, seperti itu. Kemudian ada kerjasama antara industri rokok skala kecil, menengah maupun besar, seperti itu. Dan tentunya juga untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya masyarakat Kudus.
Keberadaan KIHT juga memungkinkan pengusaha rokok golongan kecil yang semula hanya memproduksi rokok SKT bisa memproduksi rokok SKM karena diperbolehkan untuk melakukan pelintingan bersama yang berdampak untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Kudus. Saya bergelut rokok mulai tahun 2005 sampai sekarang. Itu banyak kendala. Memang saya itu perintis, bukan pewaris. Jadi perjalanan tahun 2005 sampai sekarang banyak jatuh bangunnya. Tapi alhamdulillah mulai tahun 2017 kita bisa menyajikan rokok kita di konsumen, memberi yang terbaik untuk perokok. Dari awalnya saya itu memang coba-coba bikin rokok. Di saat itu kita masih jadi karyawan perusahaan besar. Alhamdulillah posisi saya waktu itu di QC. Jadi waktu saya di perusahaan itu mencoba jual baku pada rokok-rokok kecil, ternyata bisa diterima. Dari awal itu kita mulai bikinlah rokok pabrik, sehingga ternyata rokok kita tuh diterima. Perjalanan itu kita masih di kampung. Dengan adanya regulasi tahun 2010 kita kena regulasi PMK 200, sehingga kita sudah dikasih warning pabrik rokok kurang 200 luasnya harus diberhentikan. Dengan adanya uang DPHC, pemerintah itu membuatkan liik lokasi ini. Lah, waktu itu memang banyak Mas yang kena PMK 200. Satu-satunya itu saya, sehingga kita hijrah di sini. Dari awalnya saya juga nggak seneng karena enak di kampung, pantuannya mudah. Sehingga lama-kelamaan ternyata di KIHT ini lebih enak. Dalam lebih enaknya sewanya murah. Waktu itu sewanya murah. Ibaratnya kita dibimbing dari dinas yang terkait, dari cukai maupun dinas perindustrian. Sementara ini saya jual tuh door to door Mas. Jadi kita punya teman ini sementara ini yang paling gede di Sumatera. Kita jual satu pintu yang orang Sumatera. Jadi kita berapapun ordernya kita hanya satu pintu. Masalah untuk lain-lainnya untuk jual di Jawa ini, yaitu apa yang saya katakan, dari petani tembakau yang merasa dia itu cocok rokok kita, aku juga pun merasa cocok tembakonya dia, aku beli tembakau, dia beli rokok kita. Masalah untuk pemerintah di Sperindak itu sebenarnya membantu Mas. Selama ini bantuan untuk penjualan memang ada upaya, dinas itu berupaya kepengen bantu. Tapi rasanya selama ini belum bisa clear. Karena orang-orang yang mungkin orangnya ini belum minat Mas. Tapi ya seperti orang-orang petani tembakau kan itu kan musiman. Tapi kalau rokok kan tidak mengenal musim. Lah itu, dia tertarik di situ. Dan dia nanti kalau punya baku, aku juga mau beli. Lah enaknya di situ. Makanya selama ini di sini ada nilai plusnya dari petani tembakau yang diajak dari dinas luar kota. Contoh Madura, Temanggung, Bojonegoro. Oh, ini orang-orang kalau sini dinas itu membawa petani. Lah di dalam rokok kita itu ada mbako-mbakonya dia. Jadi dia nggak semangat. Nah, kalau musim hujan dia jual rokok kita. Tapi kalau musim kemarau dia tanam, habis tanam bakonya dikirim saya. Lah itu kayak balteran gitu. Kadang balteran, kadang tunai. Lah enaknya di situ. Jadi sini komunitasnya itu dari luar kota itu memang plusnya itu tamu-tamu dari dinas luar kota ke dinas ini membawa petani Mas. Lah itu. Lah kita merintah di situ kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa memang satu pintu. Terus ini memang tidak punya sama sekali tidak punya tembakau. Cuma dari kayak dinas Bojonegoro dan Tuban
dengan adanya ke sini, dia kepengen Mas. Dari Tuban sudah punya gedung satu. Seperti Tuban itu kan baku Tuban itu kan kayak Bojonegoro. Itu sudah banyak Mas, puluhan ton yang saya kirim di sini, tak pakai. Dan sekarang juga kepengen kayak gini, bikin pabrik. Ya Alhamdulillah, kita di sini itu ibaratnya kayak guru Mas. Tapi guru kita jangan sampai dilampaui murid. Soalnya yang di Madura itu lebih cepat Mas. Prosesnya KIHT lebih cepat. Karena mungkin uang DPHC-nya yang lebih banyak. Alhamdulillah karyawan saya itu borong maupun harian kurang lebih ada 200. Dan semua ini pembayaran sesuai dengan kinerjanya dia. Contoh, saat ini giling 4.000, kita bayar sesuai dengan hasilnya dia. Dan langsung pulang langsung bayaran. Jadi nggak dibon, langsung bayaran, pulang bawa uang. Sekarang Mas, birokrasi sekarang nggak ada yang susah Mas, apalagi cukai. Cukai ini kan ibaratnya ini kan ATM-nya saya kartunya Mas. Uang dari yang saya setorkan kan masuk negara. Yakin Mas, cukai itu memberi peluang untuk gimana supaya pabrik-pabrik ini setor negara. Jadi tidak ada istilah cukai mempersulit, nggak ada. Bahkan cukai sekarang, saya maaf, dulu saya di kampung dan saya sekarang di KIHT. Itu cukai itu kayak bapak saya. Karena apa? Dia selalu membina. Ya, jadi kalau di KIHT itu ibaratnya kayak bapak sama anak Mas. Dan sekarang cukai juga luwes, gampang. Semua dipermudah. Izin sekarang juga dipermudah. Cukai itu sering ke sini Mas, mampir dolan itu sering. Tapi kalau dulu itu kayak musuh. Kalau di kampung kayak musuh dulu. Karena apa? Nggak sering ketemu. Kalau kita sering ketemu kan kawan. Bahkan kawan kita kan kawan namanya cukai. Kita punya instansi itu ya kita hormat. Ibaratnya bapak saya. Kalau di Sprindak ya istilahnya ibu saya, ya gitu. Jadi dinas yang kita dekat itu dinas dari cukai dan Disperindak gitu. Ya. Nggak ada yang dipersulit kalau cukai, mudah semua. Kalau kita tuh masih kena sandungan rokok ilegal yang tanpa pita Mas. Itu sangat memang berat untuk kita. Karena apa? Dia tidak bayar pita cukai, nggak bayar pajak Mas. Jadi kita bersaing itu nggak cukup susah itu. Ya dampak yang paling besar itu kan memang rokok ilegal, bukan rokok yang pakai pita. Oke, kalau kita bersaing sama ilegalnya, kita menonjolkan mutu Mas, rasa. Jadi walaupun kita ada rokok kelas 2, kelas 1, walaupun kita kelas 3, nggak masalah. Kita punya pasar sendiri. Yang paling berat itu rokok ilegal. Tidak pandang itu yang merasakan kelas 3, 2, dan 1. Semua yang legal tetap berat. Nah itu kan sudah ranahnya bukan ranahnya kita Mas. Ranahnya cukai. Cukai bisa gempur itu membasmi, bisa atau enggak. Kalau kita bisa dihilangkan dengan rokok ilegal, tetap kita grafiknya tetap kita setor negara ya banyak Mas. Itu sebenarnya rokok ilegal itu rata-rata rokok filter Mas. Tapi dampaknya kretek juga kena. Nah, gitu. Nah itu sudah tidak ranah kita. Itu ranahnya cukai. Yang bisa benahi cukai, bukan ranah kita. Yang penting ranah kita itu bikin mutu yang baik, bikin rokok yang bisa diterima para perokok. Lah gitu aja. Cuma kan gini Mas, seperti kayak yang di rata-rata itu yang di luar Jawa. Paling orang-orang kita yang rokok kita paling padang gembor, Mas rokok ilegal banyak, penjualan menurun gitu aja. Ya wes, saya sancar rezeki sidik paling sidik gitu. Terus gimana? Kita nggak bisa berkutik. Anggap aja rezeki waktu kita nggak ada rokok ilegal, kita punya omset mungkin 100.000. Sekarang ada rokok ilegal 50.000, ya nggak masalah. Tapi biasanya kalau memang
banyak itu nanti juga cukai bertindak. Kalau bertindak kita naik lagi, omsetnya naik lagi, rame, ilegalnya rame, turun lagi segitu Mas lah. Anggap saja itu rezeki kita sedikit gitulah. Ya harapan kita, saya di KIHT, tolong satu dari sewa dari Disperindak jangan dinaikkan lagi. Karena apa? Di saat ini memang rokok ini banyak saingan dan masih banyak rokok-rokok yang legal. Jadi mohon dari Disperindak tahun-tahun berikutnya jangan dinaikkan. Dan kedua, dari Bapak saya Cukai, mudah-mudahan kita selalu dibina, selalu diarahkan mana yang terbaik. Dan lapangan itu yang banyak rokok-rokok ilegal, tolong digempur di luar Jawa maupun di Jawa. Jadi kita bisa menikmati persaingan, pertandingan dengan rokok-rokok legal, Mas. Itu harapan saya. Kita tidak banyak harapan muluk-muluk, yang penting bersihkan rokok-rokok ilegal di lapangan. Dari berbagai lini pemerintah Kabupaten Kudus dalam menjalankan fungsi DPHCHT tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat melalui dukungan terhadap industri olahan tembakau, maka keberhasilan program kerja tersebut akan lebih maksimal jika seluruh elemen masyarakat mengkonsumsi rokok yang resmi dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, ayo gempur rokok ilegal. Mari gempur rokok ilegal. Ayo gempur rokok ilegal, saya dukung. Biar saya bisa jual rokok banyak. Terima kasih.